Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat PGTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tak dapat berjumpa, akhirnya kita dapat bertemu kembali dalam acara tanya jawab santri pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, guru mulia kita, guru besar kita, murabbi kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari, mata'ana Allahu bituli hayati syarifah. Amin. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Masya Allah. Setelah sekian lama kita tak dapat memandang wajahnya Kiai Haji Lutfi Basari, akhirnya di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dengan beliau ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Seakan-akan rindu yang telah lama menggebu-gebu akhirnya terobati dengan bertemu kembali dengan seseorang yang dirindu ya. Pak Kiai, saya mau bertanya. Ketika saya itu sholat subuh berjamaah, itu ada teman saya di sebelah saya. Ketika tahiyat akhir itu tertidur. Nah, terus ketika imamnya itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dianya itu baru tersadar, baru terbangun, lantas spontan mengikuti imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa membaca doa-doa yang dibaca ketika tahiyat akhir. Itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Pada tahiyat akhir tidur. Nggih. Ada orang yang sholat. Sholat apa itu? Sholat subuh. Sholat subuh ya. Nggih. Ngantuk gitu ya. Iya. Kemudian pada tahiyat akhir dia tertidur. Kemudian habis tertidur dia lupa, pokoknya tidur ya, hilang ya, ingatannya hilang ya. Begitu salam imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia tersadar. Iya. Dia ikut juga menutup dengan sholatnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi betul-betul tidur ya. Iya. Tidur. Ya begini, tidur itu membatalkan sholat ya, tidur. Sedangkan untuk wudhunya tergantung. Ada tidur yang membatalkan wudhu, ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tapi tidur itu membatalkan sholat. Begitu ya. Tidur yang membatalkan wudhu yaitu tidur yang berat, terlentang. Tidurnya ya, terlentang atau miring ke sebelah. Pokoknya dia meletakkan apa namanya ini, tubuhnya di tempat ranjangnya atau di lantai begitu tidur. Sebagaimana umumnya orang tidur itu membatalkan wudu. Yang kedua, ada orang tidur duduk tapi diperkirakan duduknya itu dia berubah-ubah itu. Duduknya berubah-ubah. Asalnya duduk dia bersila, tiba-tiba bangunnya dia sudah menghadap kanan, menghadap kiri gitu ya, namanya berubah. Itu juga membatalkan wudu. Namanya tidur berat. Tapi tidur ringan, ada orang duduk bersila, sudah dia tertidur tapi dia rasa bahwa dia tidak bergerak kemana-mana. Itu ya. Yang sekira
mohon maaf ini lubang duburnya itu tidak mengeluarkan angin gitu ya, karena dia tidurnya namanya mutamakin, tidurnya tenang, mutamakin, kata orang seken gitu ya, sehingga tidak ada kemungkinan dia ini kentut begitu ya. Maka yang demikian namanya tidur ringan, tidak membatalkan wudhu gitu ya. Tapi kalau tidur walaupun sejenak, yang benar-benar tidur itu membatalkan sholat. Jelas ya? Jadi kalau sholat pasti otomatis batal, maka dia wajib mengulangi. Walaupun dia ingat saya tadi tidurnya ringan gitu ya, maka dia tidak perlu wudhu gitu ya. Tapi sholatnya batal karena dia tertidur. Paham ya? Pak Kiai, salah satu tujuan utama menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Tapi terkadang hal ini tidak semulus yang kita harapkan. 1 tahun masih belum punya anak, 2 tahun masih belum, bahkan sampai 10 tahun pun ada yang masih belum memiliki anak. Nah, adakah amalan dari Pak Kiai agar mudah untuk memperoleh keturunan? Ingin memperoleh keturunan karena sudah menikah sekian tahun belum dapat Anak. Momongan, belum dapat anak gitu ya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu suatu saat didatangi oleh 3 tamu. 3 tamu ini ya. Yang ketiga-tiganya ini mempunyai problem. Yang pertama, tamu pertama ini mengatakan, wahai Imam, maksudnya Imam Hasan Al-Basri, saya ini kepala suku di suatu dusun atau desa. Ini saya lihat dan saya dengar di desa-desa yang lain ini sudah pada hujan. Sedangkan di desa kami ini belum diberi hujan sehingga daerah kami kering kerontang. Maka kami minta solusi dari Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya kamu sebagai kepala suku harus mengajak semua orang desa ya untuk banyak-banyak membaca istighfar. Banyak membaca apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar. Kemudian tamu yang kedua mengatakan, wahai Imam, saya ini dulunya adalah konglomerat atau bisnismen dan saya mempunyai pekerjaan yang berhasil. Tapi saya sekarang menjadi orang yang pailit atau merugi. Ya. Kemudian saya minta solusi dari Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, engkau yang pailit atau rugi besar, bangkrut, hendaklah engkau memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diperbanyak. Tamu yang ketiga dia mengatakan, wahai Imam, saya ini punya istri dan saya sudah sekian lama, 10 bahkan lebih ya, 10 tahun bahkan lebih itu belum diberi momongan atau anak. Saya minta solusi dari Imam agar saya bisa punya anak. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, engkau yang sudah menikah lama dan belum diberi karunia anak, hendaklah engkau dan istrimu memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau istighfar yang lain, pokoknya isinya baca istighfar.
Itu tiga tamunya saling berpandangan itu. Kok aneh ini ya. Istilahnya problemnya berbeda kok solusinya cuma satu, baca istighfar. Ya, itu ibarat orang sakit datang kepada dokter gitu ya. Orang sakit, yang satu sakit kepala, pusing. Ya, konsultasi pada dokter. Yang satu sakit perut, disentri misalnya ya, diare. Yang satu sakit kaki misalnya, kakinya terkilir, datang ke dokter dikasih vitamin, vitaminnya sama, misalnya vitamin C. Otomatis kan bertanya-tanya, ini bener nggak ini dokter? Ya ngerti betulan apa dokter-dokteran ini? Masa sakitnya beda kok, apa obatnya cuman satu. Nah itu pikiran orang. Demikian juga tamu tadi itu bertiga kok solusinya suruh baca istighfar. Maka mereka bertanya, wahai imam, kenapa engkau memberikan solusi cuma satu, baca istighfar? Heran juga. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kau kepala suku, kamu pernah baca Al-Quran enggak? Ya pernah. Nah kamu yang sudah menikah, tidak dikaruniai anak, sudah pernah baca Al-Quran? Ya pernah. Nah kamu yang pilot jadi yang bangkrut, pernah baca Al-Quran? Pernah. Pernah semua ya? Ya alhamdulillah, itu jawabannya dari Al-Quran, kata Imam Hasan Al-Basri. Tidakkah kalian mendengarkan atau membaca ayat tentang Nabi Nuh ya. Ini terkait riwayat atau hikayat tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku di sini Nabi Nuh mengatakan, fakultu istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian baca istighfar kepada Tuhan kalian, yaitu mohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha mengampun. Ya. Yursilis samaa alaikum midrara. Ayat berikutnya. Kalau kalian banyak baca istighfar, maka Allah akan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan alaikum atas kalian midrara, dengan hujan yang lebat. Itu jawaban bagi kepala suku yang daerahnya kekeringan. Wa yumditkum bi amwal. Di samping Allah akan menurunkan hujan, yumditkum, maka Allah itu akan memperluas bi amwal, dengan harta. Ini jawaban bagi orang yang bangkrut tadi itu. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan Allah juga akan mengirimkan banina. Apa banin? Anak-anak. Ini jawaban bagi orang yang menikah lama tapi belum diberi karunia anak, maka hendaklah dia baca istighfar. Samping itu, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan membukakan bagi kalian itu tanaman-tanaman atau kebun-kebun ya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian itu sungai-sungai. Ini juga antara kebun dan sungai termasuk suatu hal yang bisa kita nikmati ya, asalkan kita rawat dengan baik. Lah ini pertanda kalau kita ingin mempunyai anak itu diperintahkan untuk baca istighfar. Paham ya? Paham. Baik. Pak Kiai, saya itu punya sepupu ya. Sepupu saya juga tentunya Muslim. Itu sangat suka sekali dengan yang namanya itu boneka. Boneka. Iya. Ya. Nah, baik itu yang berwujud hewan, seperti contoh jerapah, gajah, beruang. Beruang ya. Beruang. Boneka beruang. Ya. Terus seperti kelinci gitu. Waduh. Apalagi dengan yang
berwujud kelinci itu sukanya Masya Allah. Pertanyaannya Mbak, begini. sepupunya ini laki-laki atau perempuan? Sepupu saya ini perempuan. Baik, laki-laki juga ada yang suka boneka, ada. Perempuan juga ada. Kalau laki-laki itu boneka seperti boneka manusia yang pakai tembak-tembakan itu kan boneka juga ya. Baik, lanjut. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang muslim itu boleh mengoleksi boneka? Pertanyaannya, bolehkah seorang muslim mengoleksi boneka? Begini, namanya boneka itu aslinya adalah hiburan bagi anak kecil. Kalau anak perempuan biasanya ya boneka-boneka yang berbentuk anak gitu ya, sehingga dia main-main, ini anakku, ini adikku, itu biasanya gitu ya. Itu boneka. Yang kedua, kalau anak laki-laki itu ada boneka seperti Spiderman, Batman gitu ya. Heroik, pokoknya lakon-lakon atau apa bintang-bintang laga kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga ada boneka yang sifatnya tetap mainan anak-anak berupa hewan. Kadang dijual kecil gitu, ada jerapah, ada singa, ada dan lain sebagainya. Selagi secara umum urfan ini secara umum dikatakan itu adalah boneka mainan, maka boleh. Paham? Hukumnya boleh anak kecil memiliki atau membeli boneka yang sifatnya tetap sebagai boneka mainan. Paham ya? Maka boleh. Tapi kalau bukan boneka mainan, maka haram. Ya apa bukan boneka mainan itu? Contoh misalnya, ada orang membuat singa-singaan maksudnya ya. Singa bohongan, singa palsu dari fiber, dari dan lain sebagainya. Atau dari apa ya, kawat, dari besi. Yang sifatnya ini bukan mainan anak-anak, maka itu termasuk timsal atau patung yang haram dimiliki. Kan ada kan? Saya pernah lihat di suatu meja milik orang ya, tamu. Saya pernah melihat salah satu meja tamu milik seseorang, saya bertamu, tiba-tiba di situ ada boneka berupa ikan, yang ikan itu mengeluarkan cahaya, namanya boneka. Ya, itu bukan mainan, itu patung, tidak boleh. Paham ya? Kita sudah bisa tahu mana itu boneka karena secara urfan, lihatnya secara umum, kaidah umum. Ini boleh, tidak boleh. Jelas. Ada juga boneka yang tidak boleh, walaupun ini tampaknya seperti mainan, tapi sebenarnya itu bukan mainan. Namanya spirit doll. Spirit doll itu adalah boneka yang diyakini ada magicnya, ada setannya atau ada jinnya. Itu bahkan yang memeliharanya. Ini sekarang banyak sebagian orang-orang tua, ada yang artis, ada orang kaya. Ini tidak boleh, haram. Ya, walaupun bentuknya boneka, tapi ini menjadi apa? Horor begitu ya. Bonekanya itu menjadi horor. Dia minta makan, dia minta sesaji, dia minta, ini haram, tidak boleh. Paham? Jadi yang diperkenankan adalah mainan anak apapun bentuknya, entah itu bentuk boneka seperti orang atau anak bayi, atau boneka seperti hewan, kan ada ya, atau juga boneka seperti aktor yang heroik semacam apa tadi? Spiderman, terus Superman. Nah, selagi itu boneka maka masih diudzur atau diperbolehkan. Contoh, saya pernah melihat ada seperti burung merpati itu digantung, kemudian dia bisa terbang sendiri. Tapi pakai apa? Baterai itu ya. Nah, itu selagi dia ini masih mainan anak boleh, tidak apa-apa. Paham? Baik. Pak Kiai, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh pada hari itu. Mungkin nih Pak Kiai bisa memberitahu kami apa saja amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Jumat. Baik.
apa saja amalan yang baik untuk dilaksanakan, diamalkan pada hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari istilahnya Kamis malam, malam Jumat. Begitu hari Kamis masuk waktu maghrib itu namanya sudah hari Jumat, ya. Dan waktunya nanti Kamis malam sampai ketemu subuh, ya, hari Jumat sampai ketemu asar, kemudian ketemu maghrib. Maghrib hari Jumat atau malam Sabtu. Nah, itu pada maghrib hari Jumat ini juga namanya tetap hari Jumat. Jadi hitungannya Jumat pertama adalah Kamis malam sampai maghrib di hari Jumat. Amalan apa saja yang baik? Pertama, baca surat Al-Kahfi. Yang kedua, baca surat Yasin. Yang ketiga, baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Yang keempat, baca surat Al-Mulk. Ya. Kemudian yang kelima, baca surat Al-Waqiah. Nah, ini dibaca. Setelahnya malam Jumat baca surat-surat ini. Kalau bisa. Kemudian juga hari Jumatnya ini paginya ini mulai atau bersih-bersih diri, mulai potong kuku misalnya, ya, yang sunnah-sunnah, mohon maaf potong atau mencukur bulu ketiak, termasuk juga bulu kemaluan itu juga perlu dibuang, dibersihkan. Kemudian mandi sunnah, tatoyub, tatoyub? Berwangi-wangian, ya dah. Itu. Kemudian memperbanyak sholawat. Terutama sholawat itu sangat baik kalau dibaca waktu asar di hari Jumat sambil menunggu azan maghrib. Begitu ya. Nah, itu amalan-amal yang dianjurkan pada hari Jumat. Kemudian tak lupa juga hendaklah kembali kepada malam Jumatnya itu baca doa untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya rohnya mayit yang ada di kuburan itu, mayitnya kan di kuburan, mau mayit yang baru maupun yang lama, yang sudah puluhan tahun, ya, itu kalau malam Jumat mereka datang ke rumah keluarganya untuk menunggu doa minimal bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kalau malam Jumat itu para roh dari keluarga kita pulang ke rumah kita ini, menunggu apa? Bacaan doa dari kita. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah untuk mereka, tahlilan kita, ya, atau baca-baca doa yang lain, atau mungkin kita bersedekah untuk mereka, ya dah. Nah, tatkala roh-roh itu sudah mendapatkan kiriman doa dengan yang semisalnya, mereka senangnya luar biasa dan kembali ke alam barzakhnya kembali. Ya. Tapi mereka pulang ke alam barzakhnya kembali dengan bergembira, senang sekali. Itu yang dikatakan ghida'ur ruh. Apa ghida'ur ruh? Sarapan atau makanannya roh itu adalah bacaan-bacaan doa dari kita-kita ini, ghida'ur ruh. Tapi kalau keluarganya ini cuek, tidak peduli terhadap roh-roh yang pulang itu, maka mereka pulang kembali ke alam barzakh atau tempat yang sudah ditentukan oleh Allah di mana mereka berada. Mereka pulang dalam keadaan kecewa. Begitu. Lah kalau kita cinta dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita dari keluarga kita, ya hendaklah membacakan doa bagi mereka, terutama di malam Jumat. Begitu. Paham ya? Baik. Pak Kiai, sekarang itu sudah memasuki zaman yang namanya itu zaman edan. Zaman edan. Edan. Iya.
zamannya edan gitu. Iya. Bukan sih zamannya nggak pernah edan, orangnya banyak yang edan gitu ya. Orang zaman ini edan. Hei. Begini Ami. Jadi di daerah saya itu ada anak perempuan masih SD. Mungkin masih kelas 5 kalau enggak kelas 6. Itu diperkosa oleh tetangganya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah anak perempuan tersebut mendapatkan hukuman cambuk sebagaimana orang perempuan yang berzina? Ada anak kecil, ya, perempuan, bahkan ya orang dewasa, perempuan, dia diperkosa itu maksudnya dipaksa. Jelas ya, namanya diperkosa itu dipaksa oleh orang laki-laki yang bejat itu ya. Ada di zaman edan itu ya. Yang edan bukan zamannya tapi orangnya tadi itu edan, bejat. Itu. Maka apakah wanita yang diperkosa itu juga kalau anaknya masih belum menikah itu dicambuk, sedangkan kalau sudah ibu-ibu itu dirajam? Itu kan pertanyaannya. Enggak. Korban pemerkosaan itu tidak berdosa. Kalau mati dalam keadaan diperkosa itu mati syahid. Diperkosa ya. Ya, kalau mati dia meronta-ronta, kemudian sama yang memperkosa ini dibunuh misalnya, dicekek, diapakan gitu, maka dia matinya mati syahid. Paham? Nah, begitu. Maksudnya termasuk mati syahid karena dia ini mendapatkan musibah. Yang dicambuk dan dirajam itu wanita, kalau laki-lakinya pasti ya, wanita yang berzina. Berzina itu senang sama senang, suka sama suka, begitu ya. Itu baru yang kalau dia anak muda belum menikah dicambuk, kalau orang tua maka akan dirajam. Itu kalau dilakukan suka sama suka karena berpacaran misalnya, atau kalau orang tua berselingkuh misalnya, itu. Tapi kalau orang perempuan diperkosa, dia ini korban. Dia korban. Jelas ya? Karena namanya dia korban, ya tidak diapa-apakan, tidak berdosa. Kalau dia meronta dan dia berjuang untuk lepas dari kejahatan si laki-laki, dia dapat pahala dia. Begitu. Jelas ya? Nah, cuman masalahnya baik orang yang melakukan perzinaan suka sama suka maupun perempuan yang diperkosa, kalau punya anak misalnya, mungkin terjadi itu. Kalau punya anak karena dia tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu, maka anaknya ini dinisbatkan kepada ibunya. Dan anak ini harus tahu juga. Kenapa? Karena kelak kalau si anak ini kalau kebetulan wanita kemudian menikah, maka dia harus menggunakan wali hakim. Begitu. Karena dia tidak punya bapak secara syariat. Bapak biologis yang memperkosa ada, tapi secara syariat dia tidak punya bapak, ya, maka dia menggunakan walinya wali hakim kalau anak yang lahir itu perempuan dan sudah waktunya menikah. Itu perbedaan dengan orang yang menikah secara resmi. Jelas ya? Jelas. Tapi secara dosa tidak ada yang dosa. Perempuan-perempuan yang diperkosa nggak berdosa. Ya, karena mereka terkena musibah. Bahkan itu ada kemungkinan besar Allah SWT akan mengampuni mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang tertindas dan juga orang-orang yang lemah, begitu. Beda kalau begini, si perempuannya itu memang usil gitu ya, dia pakaiannya mengundang ketertarikan lawan jenisnya gitu ya. Ini dia berdosa. Tapi kan banyak ini ibu-ibu yang baik-baik, anak-anak yang baik-baik, apalagi tadi ceritanya itu anak masih SD belum punya pikiran yang macam-macam, tapi ada lelaki bejat yang rusak kemudian memperkosa anak tersebut, yang jelas anak itu sudah dihancurkan masa depannya dan lain sebagainya, begitu ya. Justru
Allah akan memberikan rahmah kepada korban-korban semacam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jelas ya. Pak Kiai, bagaimana hukum membaca basmalah ketika kita membaca surat At-Taubah, baik dari awal surat maupun dari pertengahan surat? Hukum membaca basmalah tatkala kita membaca surat At-Taubah. Apa ayatnya? Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu ayat pertama, Bara'ah. Dan ayat-ayat bara'atum minallahi wa rasulihi ini adalah ayat peperangan ini. Ayat peperangan. Baro'ah itu kami, gitu ya, berlepas diri. Maksudnya di sini bara'atum minallahi wa rasulihi, Allah SWT dan Rasulnya itu baro'ah. Baro'ah itu berlepas diri. Terus minallahi wa rasulihi. Ya, terus ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dengan atau terhadap orang-orang yang kalian sudah muahadah, berjanji, janji damai, ya. Tapi orang-orang musyrik itu ingkar janji, gitu ya. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Istilahnya di sini adalah ayat murka kepada orang-orang musyrik yang melanggar janji, begitu ya. Nah, ini adalah ayat peperangan ini. Maka ayat peperangan itu tidak cocok kalau kita membaca basmalah. Basmalah itu istilahnya adalah rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Orang mau perang itu kan tidak perlu saling mengasihi. Kalau orang mau perang kemudian saling kasihan, ya nggak jadi perang. Padahal ini yang diperangi adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Begitu ya. Maka para ulama mengatakan atau berpendapat bahwa haram atau berdosa orang yang membaca surat At-Taubah di awal ayat itu tidak boleh baca basmalah. Tapi kalau sudah lewat ayat-ayat perang itu, maka boleh, bahkan tetap dianjurkan. Misalnya ayat ke-10 dia membaca, tetap baca basmalah. Karena ayat yang dilarang baca basmalah itu pada ayat pertama. Jelas? Kalau kita baca surat At-Taubah di ayat pertama tidak pakai basmalah. Langsung gimana? Ya dibuka bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan ayat berikutnya sudah pertengahan, maka tetap baca basmalah. Faham? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai dialog santri pesantren Ilmu Al-Qur'an bersama Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori. Terima kasih Pak Kiai telah berkenan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga apa yang antum sampaikan tadi bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kami doakan semoga Pak Kiai tetap sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan Pak Kiai, terutama dalam berdakwah. Para pemirsa PIG TV yang tercinta, jangan lupa tetap dukung kami dengan like, komen, subscribe, dan share video-video kami. Tetap nantikan video-video kami yang akan datang selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.